Di. Kenapa lu pal? Ketawa-ketawa sendiri, gila ya? Enak aja. Ini gue tadi nemu meme kritik pemerintah lucu banget. Coba Wah, deh lu lihat IG gue. Gue udah repost. jujur, kata gua mah hati-hati sih, hati-hati banget. Lu, Gue wah, sih, gue mah berani sih. gila. Dih, kenapa sih? Kan cuma nge-share meme doang. Masa disuruh hati-hati? Kagak pernah denger lu pasal karet? Ketinggalan, jujur, ketinggalan zaman lu. Nah, ada pasal karet yang namanya pasal mah udah pasti fix. Nggak ada karet-karetan kok. Katro lu gak pernah lihat berita nih pasti. Itu loh, lu beneran nggak pernah denger UU ITE yang nih kalau lu lihat kasus-kasusnya nih, denger berita karena itu buat nangkep ujaran kebencian. Wah, kalau tiba-tiba nih meme kritik pemerintah lu dianggap ngujar kebencian terhadap pemerintah sih, wah, goodbye sih, bye bye. Seriusan, jangan nakut-nakutin kok. Lah, gila, ngapain gua nakut-nakutin? Ngapain coba? Beneran ini, serius dah. Terus gimana dong gue ini? Jujur, Apa gue hapus dulu ya hati-hati dah, meme-nya? hati-hati dah. Gila, good luck ya. Nih, kalian pada ngapain sih, Ribet? Balik-balik dari kamar mandi gua. Itu loh, masa kata Niko cuma nyebarin meme kritik pemerintah doang bisa dipenjara? Oh, UITE. Serius. Ya, santai aja kali. Kalau orang pada ngeritik semua, penuh tuh penjara. Gila. Beneran, serius gua. Tadi gua baca risetnya kan. Bukan cuma nakut-nakutin doang ini mah. Beneran ada yang ketangkep. Bukan cuma satu dua lagi. Merinding gua tadi bacanya beneran. Ih, serem. Jadi takut. Ih, serem. Baca dari mana lu? Datanya bener gak tuh? Gila. Seriusan ini mah valid. Ih, serius banget ini mah info valid sevalid validnya. Kalau kata orang nih ya, info A1. Wah, nih kalau nggak percaya gua kasih tunjuk, Tuh. gua share screen. Udah jelas belum nih? Udah jelas. Jelas ya, Kelihatan. harus jelas dong. Kalau nggak jelas mah, undang-undang karet, pasal karet, UITE kali nggak jelas. Nah, jadi gini guys, kalau kita baca bareng-bareng nih, kita tuh punya Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999, sorry, tentang pers. Jadi tuh undang-undang ini udah menjamin kebebasan berbicara seorang pers dalam karya jurnalistiknya. Jadi kalau mereka bikin karya jurnalistik atau kita bikin karya jurnalistik, itu tuh ada jalur khusus gitulah, kayak jalurnya khusus. Jalan khusus. Iya benar. Kapan jalan Nah, khusus? beneran. Jadi gini jalur khususnya nih. Kalau lu nulis berita atau lu mau bikin kritik, asalkan pakai data ya. Jangan tiba-tiba lu bikin gosip, ketangkap lu. Sulit kalau bikin gosip. Terus ada yang nggak terima, harusnya tuh diselesaikannya pakai hak jawab. Nah, hak jawab tuh apa? Hak jawab tuh semacam minta minta maaf gitulah orang yang buat, abis itu dibikin revisinya. Dibikin revisinya. Ya, Lu apaan sih? Lu ngagetin orang aja. Nah, lu teriak sorry, jadi sorry, sorry. nggak Kawan tadi, jelas. kawan. Astaga. Lu teriak-teriak gini jadi nggak jelas nih share screennya. Antek-antek lu jangan-jangan ya. Kacau. Waduh, waduh, waduh. Ntar nih, gue ulang lagi biar jelas. Duh, kayak susah banget ya mau dapetin yang jelas-jelas nih di sini. Aduh, pasal karet. Kelihatan, kelihatan. Aman ya? Udah jelas lagi ya? Aman. Oke, nah ini nih guys, ini pasal yang wah kacau banget nih, pasal karet nih, undang-undang ITE. Sorry, tadi sampai mana? Duh, ini potong kan? Hak jawab. Kayaknya hak jawab kok kalau nggak salah. Oke. Hak jawab tadi tuh, oh iya, jadi hak jawab tuh orang yang bikin kayak klarifikasi gitu lah. Dia minta maaf, abis itu
kontennya tuh direvisi dan segala macamnya, bukannya malah dipenjara. Salah kalau dipenjara. Nah, itu tuh namanya Lex Specialis. Ih, keren banget gak sih namanya? Kacau. Ya, kalau ngomongin teorinya mah ya gitu. Tapi realitanya aparat tuh sering males pakai jalur-jalur khusus gitu. Ribet. Mending pakai fast track aja. UU ITE. Apaan itu fast track? Segala ada fast track udah kayak Dufan aja. Ya emang. Soalnya kalau pakai UU ITE gak usah pakai babi bu bebo langsung tahan. Lihat aja tuh pasal 27A sama pasal 28 ayat 2. Isinya soal menjalankan kehormatan sama tuh sama ujaran kebencian. Kan definisinya luas banget tuh. Lah, pasal 27A bukannya udah lebih aman gak sih? Kan baru direvisi 2024. Ya, revisi sih revisi ya. Cuma kalau abis revisi masih subjektif ya gimana? Sama aja gitu kan. Misal nih, kita ambil contoh. Lu nanya atau lu nanya bikin konten gitu, bikin video. Pak, ini anggarannya kemana ya? Habis itu tiba-tiba dia baper gitu. Dia bilang kritikan lu nyerang kehormatan. Udah habis lu. Habis sudah. Dimasukin penjara kali lu. Kacau. Iya sih, tapi gua tuh masih skeptis gitu loh. Emang ada orang yang beneran di penjara, padahal dikritik doang. Nakut-nakutin aja kali itu. Yeh. Nih, gua kasih contoh realnya nih. Nih. Lu tahu nggak nih? Nih orang. Pernah lihat nggak lu mukanya? Siapa tuh? Baru pertama kali lihat sih. Selebgram. Bukan apa? Dia tuh jurnalis dan dia nulis berita soal dugaan korupsi proyek di Palopo. Dia bikin semacam berita investasi gitu. Terus ada datanya. Jadi bukan gosip lambe turah. Kalau kata Dewan Pers nih, alias wasitnya media, itu tuh udah bilang kalau tulisan si Asrul ini itu tuh resmi karya jurnalistik. Nah, kalau sesuai teori nih, harusnya tuh dia aman dong. Kan ada UU Pers. Seandainya nggak terima ya bilang aja gitu. Kan nanti bakal penyelesaiannya pakai hak jawab. Nah, ini Terus gimana? Aman kan? Gimana? aman banget jujur. Dia sampai-sampai tuh dia dikasih tempat tidur sama makan gratis 3 bulan. Ih, Alias. alias penjara. Wah, gila. Alias Kok penjara. bisa sih? Kan cuma berita kayak gitu doang. Nah, Ya. itu dia. Bingung kan? Polisi sama jaksanya tuh kekeh banget buat pakai UU ITE. Sampai-sampai nih Asrul ini divonis penjara 3 bulan. Lu bayangin nih. Lu bisa bayangin gak sih? Lu bikin berita buat nguap dugaan korupsi. Tiba-tiba malah lu yang dimasukin sel. Gila banget. Jujur gila banget. Gila. Kena mental gue dengernya. So. Berarti beneran nggak ada jaminan ini? Nih, ada lagi nih. Ingat gak kasus Bang Haris Azhar sama Kak Fathia? Jadi, mereka bikin riset ilmiah gitu. Riset ya. Soal tambang di Papua. Dilaporin dong sama pejabat. Gila gak tuh? Oh, gua tahu. Tapi bebas kan ya mereka? Ya bebas sih. Tapi proses itu loh, bertahun-tahun ditarik ulur, capek kena mental, capek biaya juga. Itu namanya slap. Itu nampar orang slap. Ya bukan dong, masa nampar orang sih. Itu tuh kayak gugatan buat ngebungkam supaya orang lain takut buat bersuara. Dan kalian tahu gak sih lebih parahnya lagi apa? Per 2026 kemarin nih, KUHP baru yang mana ya? Undang-Undang nomor 1 tahun 2023 kalau nggak salah tuh. Itu tuh udah mulai berlaku. Wah, makin kacau sih. Oh, ada apa lagi di situ kok? Ada apa lagi kok di situ? Lebih parah atau gimana? Jujur lebih parah.
Kenapa? Di situ tuh jadi ada pasal 218 sama 240 tentang apa? Tentang penghinaan terhadap presiden dan pemerintah. Ya kalau sekilas bener dong. Masa pemerintah dihina-hina, orang yang hina bebas. Nah, cuma kan ini masalahnya penghinaan ya. Penghinaan tuh nggak ada parameter yang eksakta gitu, nggak ada yang exact. Jadi subjektif banget. Lu bisa aja dianggap, bisa ngekritik nih, harusnya dianggap penghinaan ke pemerintah dan presiden. Wah, kan karet banget ya. Itu wah nggak ngerti lagi sih gua. Itu nggak boleh ngelitik pemerintah lagi nih. Ini Iya. balik ke zaman dulu nggak boleh mengkritik pemerintah. Iya kan? Kalau bahasa modernnya sih delik aduan. Tapi tetap aja kalau lu nulis berita nih misalnya, pemerintah gagal apa namanya? Gagal menangani banjir di Jakarta Utara. Wah, bisa kena tuh. Bisa kena menghina pemerintah. Kalau misalnya pasalnya ditafsirin sembarangan. Kan gila banget kan? Lu padahal lu nulis Nah, berita doang nih, fakta gitu. kalau Kacau. gitu berarti gak kaget sih kalau nanti ada berita Petrus lagi. Wah, kalau gitu ceritanya jadi wartawan berat banget ya. Respect sih sama seluruh wartawan di Indonesia. Bebasin aja lah semua wartawan dari penjara. Kalau gitu ceritanya. Nah, itu kerjaannya berat gak sih? Tapi semua instansi itu ada aja oknumnya. Ini ada wartawan abis, itu kerjanya meras kepala desa, minta-minta duit proyeknya. Masa nggak boleh ditangkap kayak gitu kan? Itu dia, kita tuh harus bedain mana yang kriminalisasi pers dan mana yang pidana murni. Nah, bener banget tuh. Kalau yang lu sebut tadi tuh ada istilahnya tahu. Is- Istilahnya tuh wartawan bodrek. Mereka tuh nggak punya media yang jelas. Abis itu nggak punya kode kode etik. Kerjanya cuma nipu. Ya kalau itu sih udah nggak usah pakai banyak babi bu bebo, langsungnya tangkep. Pakai apa? Pakai pasal pemerasan dan penipuan. Jangan tangkepnya pakai UU Ah, ITE. Nggak setuju tuh, nyambung. setuju, gua setuju tuh. Jangan sampai hukumnya dipukul rata. Jurnalis beneran yang nulis kritik diperlakukan sama kayak preman yang lagi nipu. Itu yang salah. Bener tuh. Jujur, lama-lama nih main sosmed ini kok jadi serba salah ya. Ya, jangan sih, jangan serba salah, nggak serba salah juga. Tapi at least kita harus sadar lah sama kondisi negara kita sekarang nih yang wah makin kacau sebenarnya kalau boleh jujur mah. Intinya ya UU pers itu harus dikuatin lagi kan ya. Aparat-aparat jangan dikit-dikit main lapor UU ITE lah. Kan ada apa tadi namanya? Eh, Lex spesialis. Ah ya itu dia. Ah, bener banget tuh. Kita juga kalau lihat kasus-kasus kayak tadi jangan diem aja. At least tahu kalau itu tuh nggak adil. Itu dia. Jangan sampai kata-kata freedom of speech tuh ya cuma jadi kiasan. Jangan. Itu tuh sebenarnya hak kita. Tapi jujur nih, jujur. Hukumnya sekarang nih lagi triki-trikinya nih. Jadi ya usahain lah. Kita tetap harus kritis, tapi pastiin dulu data data yang kita punya tuh kuat gitu. Gitu guys. Sabar. Berarti mem kritik yang gue repost tadi aman lah ya? Kan fakta. Ya, Ya, lu mah Nih, bakal lewat dulu ya, mondar mandir aja. Kayaknya dari tadi nih, ya disuruh beli kayaknya nih. Hati-hati lu. Manggil apa? Hati-hati Intel kata gua mah. Hati-hati aja. Indomie dolar kali. Tapi bentar ah ya. Udahan dulu, lapar banget nih.